Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'amillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa diberikan kesehatan walafiat, diberikan suatu nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yaitu SKI, Sejarah Budaya Islam, yang mana pelajaran ini sungguh sangat penting agar kita mengetahui bagaimana kisah tentang agama Islam itu ada di mana. Nah, mari kita buka bukunya halaman 19 yang alhamdulillah sudah sampai pelajaran kedua, yaitu upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Mari kita belajar. Rasulullah beserta kaum muslimin di Mekah mendapat tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Yasrib, Madinah. Jadi bahwasannya Rasul, karena kaum kafir Quraisy sudah mendesak beliau sangat sekali, sampai-sampai beliau ingin dibunuh, tetapi beliau memerintahkan kepada kaum muslimin agar hijrah ke kota Madinah. Ini pas banget pelajarannya tentang hijrah, yang mana pada saat ini kita memasuki bulan Muharram, yaitu bulan tahun baru Islam, yaitu Hijriah. Mana ketika itu Rasulullah digenjot terus oleh kaum kafir, sehingga beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat ke kota Madinah untuk hijrah. Tapi beliau menetap di rumahnya beliau. Beliau hijrah bukan karena takut. Ingat, wahai anakku, beliau hijrah ke kota Madinah bukan karena takut. Beliau ini, kalau umpama beliau takut, seumpama beliau udah kabur ke kota Madinah, kan tapi apa? Beliau malah menetap di rumahnya. Beliau menetap di rumahnya, sehingga rumahnya sudah terkepung oleh kaum kafir Quraisy. Kan tapi ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah datang, beliau Sayyidina Ali memerintahkan Rasulullah untuk berangkat aja ke kota Madinah hijrah. Kata Ali, biar aku di sini. Pertama, kenapa engkau, ditanya oleh Sayyidina Ali, kenapa engkau wahai Rasulullah tidak hijrah bersama bareng kaum muslimin ke kota Madinah? Akhirnya beliau menjawab, wahai Ali, biarlah kaum muslimin selamat, biarlah aku yang mati. Sehingga tersentaklah Sayyidina Ali, bahwasannya beliau menyuruh Rasulullah, mentahkan Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Beliau Sayyidina Ali yang menggantikannya di kedudukannya di rumah beliau. Bayangkan ya. Jadi nggak ada sejarahnya hijrahnya Nabi itu Nabi takut oleh kaum kafir Quraisy. Nggak ada. Ini ada buku, yang mana buku terbitan baru itu tentang liberal, orang-orang liberal yang bikinnya. Di situ diceritakan bahwasanya Nabi hijrah ke kota Madinah karena takut. Tidak, yang benar adalah Nabi nggak takut. Nabi nggak takut. Kalau beliau takut, beliau udah kabur sebelum kafir Quraisy mengepung rumahnya. Tapi apa? Beliau
malah berdiam diri di rumah agar kaum muslimin selamat. Nah, di sini yang pertama, awal mula Islam berkembang di Madinah. Jadi awal mula Islam berkembang di Madinah. Kapan awal mula Islam berkembang di Madinah? Rasulullah tiba di Yasrib pada tanggal 16 Rabiul Awal. Yasrib itu yang mana suatu kota pada saat itu bertepatan dengan tanggal 2 Juli 622 Masehi. Sebelum memasuki Yasrib, Yasrib itu Madinah dulu ya, nama Madinah dulu itu Yasrib. Sebelum memasuki Yasrib, beliau singgah di desa Kuba selama 4 hari dan mendirikan masjid. Sekarang masjid itu dikenal dengan nama Masjid Kuba dan merupakan masjid yang pertama didirikan Rasulullah. Masjid Kuba ya, ada. Kalau kalian umroh, insya Allah diberikan rezeki. Kalau kita umroh itu sebelum masuk kota Madinah itu ada namanya Masjid Kuba, desa Kuba. Masjid Kuba itu yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah. Masjid pertama kali yang didirikan oleh Rasulullah itu Masjid Kuba sebelum Masjid Nabawi. Setelah Rasulullah hijrah, maka kota Yasrib diubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya kan? Tadi yang udah bilang bahwasanya Yasrib itu nama kota Madinah sebelum bernama Madinah. Setelah Rasulullah hijrah, maka kota Yasrib diubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah, yang artinya kota yang bercahaya. Tahun Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ditetapkanlah sebagai tahun Islam atau disebut tahun Hijriyah. Nah, jadi bahwasannya Rasulullah bertepatan tahun Hijriah itu kenapa? Bertepatan ketika Rasulullah hijrah. Pertama kaum muslimin dulu yang hijrah, disuruh oleh Rasulullah kaum muslimin yang berangkat. Akhirnya beliau belakangan. Kenapa? Agar kaum muslimin ini selamat. Beliau nggak takut. Beliau nggak takut mati. Tapi beliau memerintahkan kaum muslimin agar selamat. Sampai itu Sayyidina Ali yang menggantikannya. Di kota Madinah terdapat 2 golongan masyarakat yang berbeda. Golongan pertama dari selatan, yaitu suku-suku Arab. Di antaranya yang terkenal adalah suku Aus dan Khazraj. Antara Yahudi dengan suku Aus dan Khazraj sering terjadi permusuhan. Begitu juga antara suku Aus dengan Khazraj selalu timbul peperangan. Pada tahun ke-10 sesudah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, beberapa orang dari suku Khazraj datang ke Mekah melaksanakan haji. Mereka disambut oleh Rasulullah di tempat yang bernama Aqabah. Rasulullah mengadakan pertemuan dengan suku Khazraj sambil menyuruh mereka kepada agama Allah. Pada tahun ke-12 sudah Rasulullah diutus, dibuat lagi perjanjian yang terkenal dengan sebutan perjanjian Aqabah pertama. Ya, jadi pada zaman itu ada yang namanya perjanjian Aqabah. Pada zaman Nabi ada namanya perjanjian Aqabah. Adapun isi dari perjanjian Aqabah tersebut apa? Di sini jelaskan. Adapun isi dari perjanjian Aqabah pertama adalah sebagai berikut. Kami tidak akan mempersekutukan Allah. Kami tidak akan mencuri. Kami tidak akan berzina. Kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Kami tidak akan mendurhakai. Jadi nggak mempersekutukan Allah, nggak mencuri, nggak berzina, nggak membunuh anak-anak kami. Maksud nggak membunuh anak kami, bahwasanya kalau zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman Kabiru Quraisy, itu jika mempunyai anak perempuan maka dibunuh. Jadi kalau anak laki-laki tidak. Nah, disitulah kami tidak akan membunuh anak kami. Kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Kami tidak akan mendurhakai. Untuk keperluan penyebaran ajaran Islam di Madinah,
Rasulullah mengirimkan Mus'ab bin Umair kembali bersama mereka. Mus'ab mengajarkan Al-Quran dan ajaran Islam. Perilaku Mus'ab yang terpuji membuat orang-orang tertarik memeluk agama Islam. Mereka pun rindu untuk bertemu dengan Rasulullah. Pada tahun ke-13 setelah Rasulullah diutus, 73 orang penduduk Madinah berkunjung ke Mekah untuk menemui Rasulullah dan meminta beliau agar pindah ke Madinah. Rasulullah pun setuju. Kemudian dibuat lagi perjanjian yang terkenal dengan perjanjian Aqabah kedua. Jadi ada perjanjian Aqabah pertama, ada perjanjian Aqabah kedua. Aqabah itu nama suatu kampung ya. Aqabah itu nama suatu kampung. Tempat bernama Aqabah ya. Aqabah itu nama suatu kampung. Makanya perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua. Dalam pertemuan Aqabah yang kedua ini Rasulullah didampingi oleh Abbas, Sayyidina Abbas, paman beliau yang belum masuk Islam. Pada saat itu Sayyidina Abbas belum masuk Islam. Sayyidina Abbas berpesan agar suku Aus dan Khazraj dapat menjadi keselamatan Rasulullah, karena Rasulullah akan bergabung dengan mereka. Faktor-faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima agama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Arab Yasrib, Madinah lebih memahami agama-agama ketuhanan karena mereka sering mendengar tentang Allah, wahyu, kubur, hisab, berbangkit, surga dan neraka. Yang kedua, penduduk Yasrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersekutukan suku-suku yang saling bermusuhan. Jadi pada waktu itu di kota Yasrib, kota Madinah, sebelum nama Madinah Yasrib, itu bahwasanya banyak sekali suku-suku yang bermusuhan. Rasulullah melakukan berbagai upaya dalam membina masyarakat Madinah sehingga Madinah menjadi kota yang maju dan berkembang. Di antara upaya-upaya dalam membina masyarakat Madinah, Rasulullah menitik beratkan pada bidang agama, sosial, ekonomi, dan pertahanan masyarakat dan pertahanan Madinah. Jadi bahwasannya semua kehidupan kita sehari-hari itu udah diajarkan oleh Rasulullah. Dari agama, sosial, ekonomi, itu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sudah ada. Jadi nggak heran ya, nggak heran kalau apa-apa bersumber dari Rasulullah. Emang semua yang diajarkan oleh Rasulullah itu emang udah ada dari agama, bidang agama, sosial, ekonomi, beliau sudah ajarkan semua. Jadi itu. Jadi kenapa awal mula Islam berkembang di Madinah itu kenapa? Nah, karena pada saat itu yang namanya Yasrib diganti kota Madinah, bahwasanya banyak sekali orang-orang pada saat itu, orang-orang Yahudi di sana, suku di sana itu banyak yang bermusuhan, sehingga banyak sekali yang ingin bahwasanya ada suatu pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Dan sedangkan mereka di situ itu mereka percaya bahwasanya ada Allah, wahyu, Allah, wahyu Allah, firman Allah, azab ada semua, hisab ada semua, surga dan neraka itu ada. Mereka pada percaya. Orang kafir Quraisy, suku-suku di Yasrib, Madinah itu pada percaya, sehingga disitulah bahwasanya Rasulullah masuk di kota Madinah, di Yasrib, sehingga dibimbinglah dan diberikan perjanjian atau istilahnya bahasanya undang-undang. Kalau di Indonesia bahasanya undang-undang. Disitulah jadi apa yang namanya kota Yasrib
Jadi kota Madinah diganti dengan kota Madinah, kota Yasrib diganti dengan kota Madinah. Itu aja, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi